Bab 6. Riasan. Mao Mao sedang mempersiapkan makan malam ketika Jinshi berkata, "Apakah kamu tahu banyak tentang riasan?" Pertanyaan itu datang sepenuhnya tanpa peringatan. Apa gerangan yang ingin ia tanyakan tentang itu? Pikir Mao Mao, tanpa berusaha menyembunyikan kebingungannya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, ia mendapati dirinya memandanginya seolah ia sedang mengamati ulat bulu, bukan karena ia bermaksud demikian. Jinshi baru saja kembali dari pekerjaan. Suiren sedang membantunya berganti pakaian. Dan inilah yang ingin ia ketahui. Memang benar bahwa tumbuh besar di kawasan hiburan, seseorang belajar dasar-dasar riasan secara alami, dan Mao Mao kadang-kadang membuat kosmetik seperti halnya ia membuat obat. Ia tidak bisa menyangkal bahwa ia cukup banyak tahu tentang hal ini. Apakah Anda ingin memberikannya kepada seseorang sebagai hadiah? Kamu salah paham. Ini untuk diriku sendiri. Itu membuat Mao Mao terdiam. Matanya menjadi lubang hitam yang tak berdasar, kosong dan hampa. Ia bahkan tidak lagi tampak seperti sedang menatap serangga mati atau genangan lumpur. "Apa yang kamu bayangkan?" bentak Jinshi. Yah, apa lagi yang akan ia bayangkan? Jinshi bersolek. Dialah yang memulai topik ini. Ia sama sekali tidak butuh riasan. Pikir Mao Mao. Ia sudah memiliki kecantikan layaknya penghuni alam surgawi. Sedikit merah di sekitar mata, sapuan merah di bibir, dan tanda bunga di dahinya sudah cukup untuk membuat seluruh negeri berlutut. Sejarah penuh dengan perang-perang sia-sia, dan tidak sedikit yang disebabkan oleh seorang wanita cantik yang terlalu dekat dengan tampuk kekuasaan. Dan pria ini memiliki potensi untuk melampaui batas jenis kelamin sepenuhnya. "Apakah Anda ingin menghancurkan negeri ini?" tanya Mao Mao datar. "Dari mana kamu bisa mendapat gagasan seperti itu?" seru Jinshi, menarik jaket luarnya dan duduk di kursi. Mao Mao menyajikan bubur dari kendi tanah liat kepadanya. Dibuat dengan abalone yang lezat dan gurih, dan suapan yang ia ambil untuk mencicipi racun sungguh nikmat. Ia tahu bahwa ketika Jinshi sudah selesai, Suiren akan membagi sisa makanannya dengannya, sehingga ia berharap Jinshi segera makan sebelum semuanya dingin. "Bagaimana kamu membuat benda yang kamu gunakan itu?" tanya Jinshi, menunjuk hidungnya. "Oh, bintik-bintiku," pikir Mao Mao, dan kemudian semuanya menjadi jelas. Kecantikannya sudah begitu luar biasa sehingga tidak membutuhkan apapun untuk memperindahnya. Tapi mungkin sesuatu untuk meredamnya. "Saya melarutkan tanah liat kering dalam minyak, Tuan. Jika ingin hasilnya lebih gelap, saya mencampurkan arang atau pigmen merah bibir." Dan apakah kamu bisa melakukannya dalam waktu singkat?" Mao Mao mengeluarkan cangkang kerang dari lipatan jubahnya. Di dalamnya terdapat tanah liat yang dipadatkan. "Ini yang saya miliki sekarang, namun beri saya waktu semalam dan saya bisa dengan mudah membuat lebih banyak." Jinshi mengambil cangkang itu, menyendok sedikit isinya dengan jari, dan menggosokkannya ke punggung tangannya. Warnanya sedikit terlalu gelap, pikir Mao Mao, untuk kulitnya yang nyaris seperti porselen. Ia harus mengencerkan campurannya. "Apakah Anda sendiri yang akan menggunakannya, Tuan?" Jinshi tertawa lirih. Itu bukan jawaban yang sesungguhnya, namun Mao Mao mengira ia bisa menerimanya sebagai iya. "Kalau kamu tahu obat yang bisa mengubah wajah seseorang, aku sangat ingin mendengarnya," katanya ringan. Ia bercanda, namun Mao Mao menjawab, "Hal seperti itu ada, namun Anda tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Pernis, misalnya, akan menyelesaikan pekerjaan itu dengan cepat." "Ya, kurasa begitu," kata Jinshi dengan senyum yang sedikit tegang. Ia tidak menginginkan itu, dan tidak ada orang lain di sini yang menginginkannya.
Mao Mao dengan mudah bisa membayangkan dirinya dicabik-cabik dan diumpankan ke binatang buas jika ia berani melakukan hal seperti itu. Ada teknik-teknik tertentu, Tuan, yang mungkin bisa mencapai efek yang sama, katanya. Kalau begitu, tolong lakukan, kata Jinshi dengan senyum seolah inilah yang telah ia tunggu-tunggu, dan akhirnya mulai memakan buburnya. Ia menikmati daging ayam yang dimasak dengan sempurna sedemikian rupa hingga Mao Mao putus asa mendapat sisa makanan. Ketika Suiren membawa nampan itu pergi, hanya tersisa satu suapan di atasnya. Aku minta kamu mengubahku menjadi orang lain sepenuhnya, kata Jinshi. Entah apa yang sedang ia rencanakan, pikir Mao Mao, namun ia terlalu menghargai nyawanya untuk bertanya. Lagi pula, ia tidak punya keuntungan apapun dengan mengetahuinya. Ia hanya perlu mengikuti perintah. Baik, katanya, lalu ia mengamati Jinshi melanjutkan makannya, dalam hati mendorongnya untuk cepat. Bubur abalone itu terlihat sangat lezat. Keesokan harinya, Mao Mao menyusun semua yang ia butuhkan di atas selembar kain, setumpuk riasannya yang sudah diencerkan, dan beberapa perlengkapan lain yang ia pikir akan membantu. Ia tiba lebih awal dari biasanya dan mendapati lampu sudah dinyalakan di kamar pribadi Jinshi. Sang tuan rumah sudah selesai mandi dan berbaring santai di sofa sementara Suiren mengeringkan rambutnya. Hanya seorang bangsawan yang bisa mengenal dan mengharapkan kemewahan semacam itu. Pakaiannya lebih sederhana dari biasanya, namun setiap gerakannya mengkhianati latar belakang aristokratnya. Selamat pagi, kata Mao Mao, dengan tampang seolah ia tidak merasa pagi itu sangat menyenangkan. Pagi, balas Jinshi, yang sebaliknya terdengar sangat puas. Ia tampak seperti bisa mulai berdendang kapan saja. Ada masalah? Tampak terlalu dini untuk ekspresi semendung itu. Tidak ada apa-apa, Tuan. Saya hanya merenungkan kenyataan bahwa Anda akan menghabiskan hari lainnya dengan tampak sempurna indahnya. Apa ini? Cara baru untuk mengkritikku? Mungkin terdengar seperti itu, namun itu hanya kebenaran. Rambut Jinshi menangkap cahaya saat terurai. Berkilaunya itu, pikir Mao Mao, bisa saja dibuat menjadi kain yang sangat indah. Tidak ingin mengerjakan tugasmu hari ini, katanya. Mau, Tuan. Tapi apakah Anda benar-benar yakin ingin menjadi orang lain sepenuhnya? Ya. Sudah kubilang semalam. Kalau begitu, dengan izin Anda. Mao Mao melangkah ke sisi Jinshi, meraih lengan bajunya, dan menekannya ke wajahnya sendiri. Ya ampun, kata Suiren. Ia berhenti menyisir rambut Jinshi dan bergegas keluar ruangan, membawa Gao Shun bersamanya saat ia mencoba masuk. Mereka tidak pergi terlalu jauh, bagaimanapun, tentu tidak sejauh mereka tidak bisa diam-diam mengamati apa yang sedang terjadi. Apa yang kamu pikir kamu lakukan? Suara Jinshi hampir pecah. Ketika diberikan sebuah tugas, Mao Mao hanya merasa benar jika ia telah menyelesaikannya sepenuh hati. Ia sudah menyiapkan beragam peralatan untuk membantu menjadikan Jinshi tak dikenali. Ia tidak tahu, bukan? Pikir Mao Mao. Tidak ada warga biasa yang memakai parfum seharum ini, Tuan, katanya. Pakaian yang Jinshi pilih adalah pakaian warga kota, atau mungkin pejabat pemerintah rendahan. Bukan tipe orang yang punya hubungan atau kaitan dengan kapal-kapal yang membawa kayu wangian eksotis dan mahal dari seberang laut. Indera penciuman Mao Mao sangat tajam, diasah dalam rangka membedakan tanaman obat dari yang beracun. Ia mencium parfum Jinshi begitu ia memasuki ruangan, dan itulah yang telah menyebabkan suasana hatinya yang buruk. Suiren mungkin sudah mewangikan pakaian itu, berusaha membantu, namun terus terang hal itu hanya memperburuk keadaan. Apakah Anda tahu cara membedakan berbagai jenis pelanggan di rumah bordil? Tidak tahu. Mungkin dari perawakan atau pakaian mereka. Itu bisa juga, tapi ada cara lain. Baunya.
pelanggan gemuk yang mengeluarkan bau manis kemungkinan sakit namun kaya. Mereka yang memakai beberapa parfum sekaligus, menciptakan miasma yang menyengat, biasa pergi ke pelacur kelas bawah dan kemungkinan besar memiliki penyakit kelamin, sementara orang muda yang berbau seperti binatang mengindikasikan kegagalan tidak higienis dalam mandi. Rumah hijau tua tidak punya kebiasaan menerima pelanggan baru tanpa pengantar, namun sesekali ada yang berhasil membujuk si nyonya tua dan mendapat masuk. Bahwa orang-orang seperti itu hampir selalu menjadi pelanggan tetap yang sangat baik menunjukkan bahwa si nyonya tua pandai menilai tamu-tamunya. Bagaimanapun, yang pertama kita butuhkan adalah pakaian yang berbeda. Dan sesuatu yang lain. Mao pergi ke bak mandi dan mengambil seember air yang masih hangat, lalu membawanya ke Jinshi. Suiren dan Gaoshun mengamatinya dengan gelisah. Karena ia sudah ada di sana, Mao menyuruh Gaoshun menjalankan sebuah urusan. Mereka akan membutuhkan pakaian selain yang sudah disiapkan. Kini ia mengambil kantong kulit kecil dari tas kainnya. Ia mencelupkan jari-jarinya ke dalamnya, dan jari-jarinya keluar berlumuran minyak kental yang ia larutkan ke dalam ember air. Satu hal yang tidak dilakukan warga biasa adalah mandi setiap hari, ia memberitahunya. Ia membasahi tangannya di ember, lalu mengusapkannya ke rambut Jinshi. Dengan beberapa usapan tangan Mao, kilap rambutnya yang berkilauan mulai memudar. Ia pikir ia sudah berhati-hati, namun ia tidak sepengalaman Suiren dalam hal ini, dan itulah mungkin alasan Jinshi tampak begitu gelisah. Harus hati-hati agar tidak menarik rambutnya, pikir Mao, mulai sedikit gugup sendiri. Terlalu mudah untuk terlupa, namun sosok terhormat ini bisa menyebabkan perpisahan permanen antara kepalanya dan bahunya jika ia terlalu tidak berkenan. Ketika helai-helai sutra berkilap yang pernah menghiasi kepala Jinshi sudah berubah menjadi rami yang kusam, Mao mengikat rambutnya ke belakang. Ia tidak menggunakan ikat rambut yang benar melainkan secarik kain saja. Untuk persona barunya, apapun sudah cukup selama berfungsi. Saat Mao membereskan ember dan mencuci tangannya, Gaoshun sudah kembali membawa tepat apa yang ia minta. Ini baru namanya bantuan yang baik. Apakah kamu yakin dengan ini? Tanya Gaoshun, tampak sangat tidak nyaman. Di sampingnya, Suiren tidak berusaha menyembunyikan rasa jijiknya. Tidak diragukan bahwa sulit bagi seorang dayang yang sudah lama mengabdi untuk mempercayai apa yang sedang ia saksikan. Gaoshun telah mendapatkan pakaian warga biasa yang cukup besar dan sangat lusuh. Setidaknya sudah dicuci, namun kainnya sudah menipis di beberapa tempat dan aroma khas pemilik lamanya masih melekat. Mao menempelkan pakaian itu ke hidungnya dan berkata, "Saya lebih suka yang sedikit lebih berbau." Kini Suiren benar-benar tampak terkejut, tangannya di pipi. Ia seperti hampir mau berkomentar, namun Gaoshun mendiamkannya dengan gerakan tangan. Meski begitu, ia tidak bisa menyembunyikan kerutan di dahinya sendiri. Mao merasa kasihan pada Suiren, namun ia masih punya banyak hal yang akan menguji semangat wanita itu. "Tuan Jinshi, tolong tanggalkan pakaian Anda." Ya. Tentu, kata Jinshi, meski ia tidak terdengar terlalu yakin. Mao mengabaikan keengganannya, dan sibuk berkeliling ruangan mencari sesuatu yang bisa ia gunakan. Ia menemukan beberapa sapu tangan, lalu mengeluarkan beberapa kain perban dari tasnya. "Bolehkah saya meminta bantuan kalian berdua?" Ia menanyai kedua penonton yang gugup itu. Ia menarik keduanya masuk, memberikan Gaoshun sapu tangan untuk dililitkan ke kulit Jinshi. Ia mungkin pria yang hampir seluhur langit kecantikannya, dan ia mungkin kekurangan satu bagian penting yang dimiliki kebanyakan pria, namun demikian tubuh bagian atas Jinshi berotot dengan cukup baik. Ia mungkin mengira akan kedinginan hanya mengenakan pakaian dalamnya, sehingga ia membiarkan celananya tetap terpasang. Mao, yang merasa ruangan itu sudah cukup hangat, menyadari mungkin ia kurang baik hati terhadapnya, dan menambahkan beberapa bara ke dalam tungku.
Gao Shun melilitkan sapu tangan di sekitar Jinshi, Suiren menahannya, dan Mao Mao mengencangkan semuanya dengan kain perban. Ketika mereka selesai, Jinshi sudah mendapatkan siluet yang cukup gemuk. Pakaian yang sedikit terlalu besar kini pas dengan sempurna. Mao Mao telah memberi Jinshi tipe tubuh yang tidak begitu rata-rata, dan sisa-sisa parfumnya akan segera tertutupi oleh bau pada pakaian itu. Wajah Jinshi, satu-satunya hal yang jelas dan tak terbantahkan masih miliknya sendiri, terlihat sangat aneh mengambang di atas tubuh barunya. Baik, mari kita lanjutkan ke hal berikutnya. Mao Mao mengeluarkan riasan yang sudah ia siapkan malam sebelumnya. Warnanya sedikit lebih gelap dari warna kulit Jinshi. Ia mulai mengaplikasikannya dengan lembut menggunakan jari-jarinya. Astaga, pikirnya, aku secara harfiah cukup dekat untuk menyentuhnya dan ia masih luar biasa cantiknya. Tidak hanya ia tidak memiliki rambut wajah, ia sepertinya tidak memiliki rambut tubuh sama sekali. Setelah ia selesai mengaplikasikan alas ria secara menyeluruh, sebuah pikiran nakal muncul. Karena bagaimanapun, kapan lagi ia akan mendapat kesempatan seperti ini? Kapan lagi akan datang kesempatan untuk memuaskan rasa ingin tahunya tentang betapa cantiknya Jinshi jika ia dirias seperti wanita? Mao Mao mengambil cangkang berisi pigmen merah dari antara perlengkapannya. Ia mencelupkan kelingkingnya dan mengusapkan sedikit dengan hati-hati ke bibir Jinshi. Kemudian Mao Mao terdiam. Gao Shun dan Suiren yang menyaksikan juga sama-sama tak bersuara. Masing-masing pertama-tama tampak tidak nyaman, lalu sangat terkonflik, kemudian mereka semua saling memandang dan mengangguk. "Ada apa?" tanya Jinshi, namun tidak ada yang menjawab. Pikiran mereka terlalu penuh dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka jelas semua memikirkan hal yang sama, adalah anugerah bahwa hanya bertiga dari mereka yang hadir pada momen ini. Seandainya ada orang lain di sekitar, entah laki-laki atau perempuan, itu akan menjadi bencana. Ada hal-hal yang, betapapun luhurnya, dunia tidak dimaksudkan untuk menyaksikannya. Sungguh menakutkan untuk menyadari bahwa hanya dengan sedikit warna bibir, Jinshi mungkin memiliki kekuatan untuk menghancurkan setidaknya beberapa desa kecil. "Tidak ada apa-apa, Tuan," kata Mao Mao, mengambil sapu tangan yang Suiren sodorkan dan menggosokkan ke bibir Jinshi sekeras-kerasnya untuk memastikan semuanya terangkat. "Aduh, itu tidak nyaman. Sebenarnya apa tadi itu?" "Seperti yang saya katakan, Tuan, tidak ada apa-apa." "Tidak ada apa-apa, saya jamin," Suiren menambahkan. "Sama sekali tidak ada, Tuan," kata Gao Shun. Jinshi merasa curiga dengan keserasian mendadak dari ketiganya, namun ia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Mao Mao membuang gangguan sesaat itu dari benaknya dan kembali bekerja. Langkah berikutnya memerlukan warna yang sedikit lebih gelap. Ia mengusapkan sebagian pigmen di wajahnya, menciptakan kantung di bawah matanya. Sementara ia sedang melakukannya, ia sekalian mencoba tahi lalat di setiap pipi. Alisnya yang melengkung anggun ia pertebal sedikit demi sedikit, mengerjakan satu sisi dengan hati-hati dan kemudian yang lain. Ada cara untuk mengubah kontur wajah, namun dari jarak dekat akan jelas bahwa itu riasan, sehingga Mao Mao memutuskan untuk melewati langkah itu. Pada wanita, sedikit riasan mungkin tidak akan dipertanyakan, namun di wajah pria akan menimbulkan kecurigaan. Sebagai gantinya, ia memasukkan kapas ke pipi Jinshi untuk mengubah profilnya. Gao Shun dan Suiren memandang, terkejut ia akan sejauh itu, namun ia belum selesai. Ia mengoles sisa pigmen di sana-sini untuk melengkapi efeknya. Misalnya, sedikit pigmen di bawah kukunya membuat tampilannya benar-benar tampak kotor. Tidak boleh tangannya terlihat terlalu indah, pikirnya. Tangan Jinshi, seperti tubuh bagian atasnya, terlihat cukup maskulin. Mao Mao selalu menganggapnya seseorang yang tidak pernah mengangkat sesuatu yang lebih berat dari sepasang sumpit atau kuas tulis,
namun telapak tangannya memiliki kapalan yang terdeteksi. Ia mengisyaratkan pernah dilatih dengan pedang, atau mungkin tongkat pertarungan, meskipun Mao Mao tidak pernah melihatnya berlatih. Itu bukan kemampuan yang biasanya dibutuhkan seorang Qasim. Ia tidak bisa memunculkan rasa ingin tahu untuk bertanya-tanya tentang sesuatu yang sepele, seperti mengapa Jinshi mungkin telah dilatih dalam seni bela diri. Sebagai gantinya, ia terus mengotori tangannya secara sistematis, mengubahnya menjadi tangan warga kota biasa. Sudah selesai? Tanya Jinshi ketika Mao Mao mulai membereskan kosmetik dan peralatannya, mengusap keringat dari dahinya. Sang Qasim tampan sudah menghilang, digantikan oleh penghuni kota yang tidak anggun yang tampak kurang sehat. Wajahnya tetap mempertahankan simetri yang menarik, namun perutnya menonjol, bercak-bercak di tangannya, dan kantung gelap di bawah matanya mengisyaratkan gaya hidup yang kurang higienis. Fakta bahwa ia masih tampak seperti seseorang yang bisa saja mendapat peran sebagai pemikat perempuan dalam pertunjukan panggung menunjukkan betapa banyak masalah yang kemungkinan akan ditimbulkan oleh kecantikan alaminya. Ya ampun, apakah itu benar-benar tuan mudaku? Kata Suiren. Jangan panggil aku begitu. Suiren telah menyaksikan seluruh proses dari awal hingga akhir, dan bahkan ia terkejut oleh transformasi itu. Kini, Jinshi bisa bergerak hampir kemana saja di dalam istana tanpa dikenali. Tanpa dikenali dari penampilannya, setidaknya. Mao Mao mengeluarkan tabung bambu dari sakunya. Ia mencabut sumbatnya, menuangkan sebagian isinya ke dalam cangkir, dan menyerahkannya kepada Jinshi. Ia memandanginya dengan curiga dan mengerutkan dahi. Bau khas yang menggigit hidung, Mao Mao menduga. Itu adalah campuran dari sejumlah stimulan yang berbeda, dan sejujurnya, rasanya hampir tidak bisa disebut menggugah selera. Sebenarnya ini apa? Ramuan khusus buatan saya sendiri. Minumlah perlahan, biarkan menyentuh bibir, kemudian telan. Ini seharusnya menyebabkan pembengkakan di bibir dan tenggorokan, sehingga mengubah suara Anda. Oh, Anda mungkin ingin mengeluarkan kapas dari mulut dulu. Jinshi bisa terlihat dan bahkan berbau berbeda, namun orang-orang tertentu akan langsung mengenalinya jika mereka mendengar suara madu itu. Kalau Mao Mao sudah mengerjakan sesuatu, ia akan mengerjakannya dengan benar. Cukup pahit. Mao Mao menambahkan, namun jangan khawatir. Itu tidak beracun. Keheningan kolektif yang terpana menyambut kata-katanya. Mao Mao mengabaikannya dan kembali dengan tekun membereskan tempat kerjanya. Ia sudah mendapat izin untuk libur sepanjang hari. Untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, ia bisa kembali ke kawasan hiburan, dan terutama, melakukan sedikit pencampuran dan pembuatan ramuan yang sangat ia sukai. Pikiran itu membuatnya lebih ceria dari biasanya, namun kesenangannya segera dirusak. Xiao Mao, kamu tadi bilang kamu akan pulang hari ini, ya? Betul, Tuan. Saya bermaksud berangkat sebentar lagi, katanya. Gao Shun menyambut ini dengan senyum, seolah mengatakan bahwa itu sangat kebetulan. Ekspresi yang tidak biasa dari sang asisten yang pendiam. Kalau begitu, kamu akan melewati jalan yang sama dengan Tuan Jinshi, katanya. Aduh, mampus. Pikir Mao Mao segera. Untungnya ia tidak mengungkapkan rasa jijiknya, namun ekspresinya mungkin sudah terbaca jelas di wajahnya. Gao Shun mencuri pandang ke Jinshi, yang tampak sama terkejutnya dengan Mao Mao. Mulutnya sedikit menganga. Anda sudah bersusah payah mengubah penampilan, Tuan. Bepergian dengan pengiring yang sama seperti biasanya akan merusak efeknya. Ya ampun, aku tidak memikirkan hal itu, kata Suiren dengan anggukan berlebihan yang menyiratkan bahwa keduanya sudah sangat memikirkan hal itu, jauh sebelumnya. Apakah Tuan mengerti maksud saya? Kata Gao Shun. Ia tampak luar biasa antusias tentang ini. Kemungkinan besar karena senang bisa mengalihkan Jinshi kepada orang lain untuk sekali ini. Ya,
itu memang akan membantu. Tiba-tiba Jinshi pun ikut setuju. Sekarang ini tidak bisa dibiarkan, pikir Mao Mao. Saya sangat minta maaf, katanya, namun saya khawatir bahwa bahkan dengan kehadiran saya, Tuan Jinshi akan menghadapi masalah yang persis sama. Memang benar bahwa dengan penampilannya yang kini kurang mencolok, akan cocok bagi Jinshi untuk memiliki pengiring yang biasa seperti Mao Mao, namun sudah diketahui secara luas di beberapa kalangan bahwa ia adalah pelayan pribadinya. Akan lebih baik jika mereka tidak bepergian bersama, sekiranya ada kemungkinan kecil mereka dikenali. Ah, tapi dayang tua yang licik itu, Suiren, ia menyambut dan menolak gagasan ini dengan senyum. Ia datang membawa kotak berlak, dari mana ia mengeluarkan pinset alis dan tusuk rambut perhiasan. Kalau begitu saya rasa sebuah penyamaran untukmu sendiri diperlukan, Xiao Mao, katanya, dan matanya yang tersenyum mengandung ketajamannya mencegah Mao Mao untuk keberatan lebih lanjut. Firasat yang mengusik itu, bagaimanapun, semakin lama semakin kuat.